Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Esa Meta Samira dengan NIM 2019-230039. Izinkan saya untuk membahas tugas pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Yan Sofyan sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum mahasiswa lanjut. Jadi untuk tugas 3 ini yaitu kita belajar tentang klausa group by, yaitu membagi baris yang telah dikembalikan dari pernyataan Silek menjadi beberapa grup. Untuk setiap grup kita dapat menerapkan fungsi agregat, misalnya sum untuk menjumlahkan nilai pada kolom tertentu dalam suatu grup atau sekumpulan baris itu kon untuk mendapatkan jumlah baris atau record dari suatu grup. Praktikum berikut mengilustrasikan sintaks berdasarkan klausa by, yaitu menggunakan Postgre group by tanpa fungsi agregat. Kita dapat menggunakan klausa group by tanpa menerapkan fungsi agregat. Query berikut mendapatkan data dari tabel payment dan mengumpulkan hasil berdasarkan customer ID. Untuk sintaknya seperti berikut, kemudian kita coba pada pgadmin ini atau Postgre, yaitu dengan perintah select customer ID from payment group by customer ID. Kemudian kita run. Maka untuk hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian untuk soal yang kedua, sebelumnya ada penjelasan bahwa dalam hal ini grup by bekerja seperti klausa distin untuk menghapus baris duplikat dari sekumpulan hasil. Terus yang kedua, menggunakan PostgreSQL group by dengan fungsi sum. Klausa group by bermanfaat jika digunakan bersama dengan fungsi agregat, misalnya untuk menghitung jumlah total yang telah dibayar dari setiap pelanggan atau customer ID. Kita dapat menggunakan klausa group by untuk membagi baris dalam tabel payment ke dalam grup dalam sekelompokan berdasar customer ID. Untuk setiap grup, kita dapat menghitung jumlah total menggunakan fungsi sum. Query berikut menggunakan klausa group by mendapatkan jumlah total yang telah dibayarkan setiap pelanggan, menjumlahkan nilai pada kolom amount. Maka di sini kita akan mencoba query-nya dengan select customer ID sum amount. Terus form payment group by-nya itu dari customer ID. Kemudian di run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sama. Nah, di sini ada penjelasan bahwa klausa group by mengurutkan kumpulan hasil yang telah ditetapkan oleh customer ID dan menambahkan jumlah yang dimiliki oleh pelanggan yang sama. Setiap kali customer ID berubah, ia akan menambahkan baris ke kelompok hasil yang telah dikembalikan. Pernyataan berikut menggunakan klausa order by dengan klausa group by untuk mengurutkan grup. Kemudian ada sintak selanjutnya. Kita akan coba dalam mengurutkan juga. Select customer ID sum amount. Terus from payment. Kemudian group by customer ID. Kemudian order by sum amount descending. Oke. Kemudian kita run. Nah, maka di sini kita mengurutkan dari Z ke A. Jadi dari 200
211, 208, dan seterusnya. Kemudian yang untuk soal nomor 3 itu menggunakan PostgreSQL Group by dengan fungsi count untuk mengetahui jumlah transaksi pembayaran yang telah diproses setiap staff. Kita mengelompokkan baris dalam payment dengan nilai kolom staff ID dan menggunakan fungsi count untuk mendapatkan jumlah transaksi. Kemudian di sini ada query-nya. Kemudian kita coba untuk query-nya yaitu select staff ID, count, payment ID, kemudian from payment, kemudian group by staff ID. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah ada jumlah baris dalam kolom tersebut di staff ID dengan satu itu ada 7.292 dan untuk staff ID yang 2 itu ada 7.304. Klausa group by membagi baris pada table payment ke dalam grup dan mengelompokkan berdasarkan nilai pada kolom staff. Untuk setiap grup kita mengembalikan jumlah dengan menggunakan fungsi count. Jadi di dalam tabel payment itu dalam staff ID ada kode 1 dan 2 dan kode 1 itu dimiliki oleh 7.292 data dan kolom 2 itu ada 7.304 data. Kemudian untuk soal nomor 4 menggunakan PostgreSQL Group by dengan banyak kolom. Contoh berikut menggunakan beberapa kolom klausa Group by. Nah, di sini ada sintaknya, kita coba. Select customer ID, staff ID, sum amount. Kemudian from payment, kemudian group by staff ID, staff ID, customer ID. Kemudian order by customer ID. Kemudian kita run. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini sudah ada hasilnya, yaitu kita akan select atau kita akan mengambil data dari customer ID dan staff ID. Kemudian kita menjumlahkannya. Nah, di sini ada hasilnya dari customer ID 1 dan staff ID 2 itu jumlahnya ada 53,85 dan data-data seterusnya. Dalam contoh ini, klausa group by membagi baris pada tabel pembayaran dengan nilai di customer ID dan staff ID. Untuk setiap grup customer ID, staff ID, sum menjumlahkan total dari pada kolom amount. Jadi amount-nya dijumlahkan dengan kategori yang telah ditentukan yaitu customer ID dan staff ID. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 5, menggunakan klausa Postgre Group by dengan kolom tanggal atau payment date adalah kolom timestamp atau kolom dengan nilai tanggal dan jam tanpa zona waktu. Untuk pengelompokan pembayaran menurut tanggal, kita menggunakan fungsi date untuk mengkonversikan data tanggal dan jam menjadi tanggal terlebih dahulu, lalu kelompokkan pembayaran menurut tanggal hasil. Nah, untuk query-nya seperti ini, kemudian kita coba lagi. Select date,
select date, payment date, kemudian paid date, sum, amount, sum. Kemudian from payment, kemudian group by date, payment date. Kemudian kita run. Nah, maka untuk hasilnya seperti ini, yaitu paid date ini diambil dari payment date, yaitu di timestamp-nya itu, kemudian untuk sum ini penjumlahan. Jadi yang di tanggal sekian jumlahnya ada sekian, tanggal sekian jumlahnya ada sekian, seperti itu. Kemudian, nah di sini kita diminta untuk membuat query dengan klausa PostgreSQL atau group by yang akan mengelompokkan pembayaran berdasarkan bulan dan tahun. Catatan untuk mendapatkan nilai bulan gunakan fungsi DatePart. Nah, kemudian kita akan mencobanya. Yang pertama kita akan mencoba bulan. Yaitu untuk bulannya itu select DatePart month, kemudian payment date, kemudian ini kita minta bulan, kemudian untuk sum amount itu kita akan kategorikan jumlah. Jadi untuk pengganti date part-nya itu bulan, dan untuk sum amount-nya itu kita dengan jumlah. Kemudian from payment, kemudian group by date part month payment date payment date. Kemudian kita run. Nah, jadi kita akan menselect pakai menggunakan date part, yaitu kita akan mengambil data dari payment date, yaitu bulannya ada bulan 5, bulan 2, bulan 4, dan bulan 3. Kemudian untuk jumlahnya kita akan menjumlahkan dari per tiap bulan, yaitu di bulan 5 ada 514, bulan 2 ada 8351, dan seterusnya. Kemudian nah ini sama hasilnya. Kemudian untuk berdasarkan tahun, kita akan mencoba, yaitu kita akan mengganti month-nya ini menjadi year. Year. Kemudian untuk namanya kita ganti tahun. Kemudian kita run. Nah, di sini untuk tahunnya adanya 2007 dengan jumlah sekian. Kemudian saya juga memiliki sintak untuk menampilkan tahun dengan menggunakan date part. Ini untuk mengambil tahun pada time stamp-nya itu date part, yaitu year, kemudian time
tem itu di awal, yaitu di 2007, 02.14. Kemudian kita beri nama tahun, terus kita jumlahkan, sum, mon, terus kita beri nama jumlah, kemudian kita ambil dari tabel payment. Nah, untuk sintak ini hasilnya sama, akan tetapi perbedaannya adalah kita akan mengambil tahun dari timestamp yang ini aja. Kalau sintak sebelumnya itu kita akan mengambil tahun dari tabel payment date-nya. Kayak gitu menggunakan date part year seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ian Sofyan atas bimbingannya. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada keterlambatan dari device saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.